Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Hoyrotul Umami dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Ilmu Gizi dengan NIM 202003020064. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan materi yang saya buat, yaitu ringkasan pada materi pertemuan ke-14 yang berjudul Ragam Bahasa. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa sendiri oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik, mempunyai prestis tinggi yang bisa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah, karangan teknis perundang-undangan, di dalam suasana resmi atau di dalam surat menyurat resmi seperti surat dinas. Ini disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Ragam bahasa juga terdiri dari ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Mengapa bisa terjadi ragam bahasa? Ini karena Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri atas berbagai macam suku, budaya, dan latar belakang geografis dan sosial penutur. Selain itu, bahasa-bahasa antar daerah juga dapat berbeda antara satu dengan lainnya. Misalnya, ketika kita di Tanah Jawa, mayoritas masyarakatnya menggunakan bahasa Jawa. Berbeda halnya apabila kita pergi ke daerah lain seperti Kalimantan dan Sumatera, bahasa yang digunakan juga akan berbeda pula. Pada umumnya, pemakaian bahasa Indonesia digolongkan oleh dua jenis, yaitu bahasa baku dan tidak baku. Seperti berada dalam situasi resmi, maka kita menggunakan bahasa baku. Sedangkan di tengah pasar atau di rumah, kita tidak harus menggunakan bahasa baku. Pengertian ragam bahasa menurut para ahli. Menurut Bachman, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Menurut Dendi Sugono, bahwa sesungguhnya dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Menurut Fishman Ide, suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar tidak dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Menurut para ahli, menurut Cher dan Agustina, fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Menurut Suwarna, bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif sosial. Menurut Effendi, berpendapat bahwa pengalaman sehari-hari menunjukkan bahwa ragam lisan lebih banyak daripada ragam tulisan. Ragam bahasa. Di sini ada jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa berdasarkan media. Yang pertama ada ragam lisan. Ragam ini adalah ragam baku lisan yang didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat yang ciri-cirinya adalah memerlukan orang kedua atau teman berbicara, tergantung kondisi, ruang dan waktu, tidak harus memperhatikan gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh, berlangsung cepat, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Contoh ragam lisan, yang pertama ada penggunaan bentuk kata. Yang kedua ada penggunaan kosakata.
Yang ketiga, ada penggunaan struktur kalimat. Dan terdapat contohnya di situ. Yang kedua, ada ragam tulis. Dalam penggunaan ragam bahasa baku tulisan, makna kalimat yang diungkapkan ditunjang oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan unsur kalimat. Ciri-cirinya tidak memerlukan orang kedua atau teman berbicara, tidak bergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu, berlangsung cepat, harus memperhatikan gramatikal, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Ketentuan ragam tulis. Pertama, memakai ejaan resmi, menghindari unsur kedaerahan, memakai bentuk sintesis, memakai fungsi gramatikal secara eksplisit, memakai partikel secara konsisten, menghindari unsur leksikal yang terpenuhi bahasa daerah. Kelebihan ragam bahasa tulis umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat sebagai sarana untuk memperkaya kosakata. Informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media atau materi yang menarik dan menyenangkan. Dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, membeberkan informasi, atau mengungkapkan unsur-unsur emosi sehingga mampu mencanggihkan wawasan pembaca. Kelemahan ragam bahasa tulis. Alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada akibatnya bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual, yang tidak ada dalam bahasa tidak dapat diperjelas atau ditolong. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan yang lebih besar dalam ragam tulisan. Perbedaan ragam lisan sendiri dan ragam tulisan terletak pada tata bahasa dan kosakata. Dari tata bahasa, ada ragam lisan yang contohnya Nia sedang baca surat kabar. Contoh ragam tulisnya, Nia sedang membaca surat kabar. Kalau dari kosakata, contoh yang pertama, ragam lisan, yaitu kita harus bikin karya tulis. Yang kedua, dari ragam tulis itu ada kita harus membuat karya tulis. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan penutur. Berdasarkan pendidikan penutur, bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing, misalnya fitnah, fakultas, vitamin, video, dan film. Penutur tidak baik akan mengucapkan fitnah, fakultas, vitamin, video, dan film. Berdasarkan sikap penuturnya, ini dipengaruhi oleh setiap penutur terhadap kawan bicara jika lisan atau sikap penulis terhadap pembawa jika dituliskan. Sikap itu antara lain resmi, akrab, dan santai. Misalnya kita mengamati seorang bawahan atau petugas ketika melapor kepada atasannya, ini menggunakan bahasa yang resmi. 3. Ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Itu ada ragam politik, ragam hukum, ragam sosial, dan ragam fungsional, ragam jurnalistik, dan ragam sastra. Ragam bahasa berdasarkan situasi, yaitu ada ragam bahasa baku dan ragam bahasa yang tidak baku. Yang kelima, ada ragam bahasa menurut situasi pemakaiannya. Di sini ragam bahasa ini menurut situasi pemakaiannya terdiri atas ragam resmi dan tidak resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan, peraturan-peraturan dari undang-undang. Ragam tidak resmi adalah ragam yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi, seperti dalam pergaulan, percakapan pribadi. Ciri-cirinya menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, menggunakan EYD,
menghindari unsur kedaerahan. Yang keenam, ada ragam bahasa berdasarkan bidang, yaitu ada ragam ilmu dan teknologi, ada ragam sastra, dan ragam niaga. Fungsi ragam bahasa. Fungsi sebagai bahasa nasional itu mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Simbol kebangsaan Indonesia berarti menyatukan berbagai kelompok etnis, pemersatu alat perhubungan antara budaya dan antar regional. Fungsi sebagai bahasa negara yaitu bahasa resmi negara, bahasa pengantar dalam pendidikan, berarti komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaan. Penggunaan ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada dasarnya, semua ragam bahasa memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ada bahasa yang mudah dipelajari atau mudah dimengerti, atau ada juga beberapa bahasa yang sulit dimengerti. Penggunaan ragam bahasa yang baik itu adalah menggunakan ragam bahasa sesuai dengan kondisi dan tempat ketika di tempat yang non formal, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa non formal. Tapi dalam jiwa kita terpatri untuk berusaha menggunakan bahasa yang baku dan ejaan yang disempurnakan. Karena biasanya menggunakan bahasa yang baku akan mempersingkat kalimat, memperjelas kalimat, dan membuat kalimat akurat. Sedangkan penggunaan ragam bahasa yang benar adalah menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ada. Menggunakan bahasa sesuai kaidah-kaidah yang sudah ada. Dalam berbahasa, seseorang juga dituntut agar memahami aturan-aturan yang telah dibakukan, seperti penggunaan kata serapan, kata sambung, dan lain-lainnya. Metode penggunaan ragam bahasa ada dampak positif dan dampak negatif. Di sini dampak positifnya yaitu memperkaya kosakata, menambah wawasan, memperlihatkan tingkat intelektualitas yang lebih tinggi. Dampak negatifnya yaitu berubahnya ragam bahasa seseorang mengikuti ragam bahasa yang baru, menurun atau hilangnya suatu ragam bahasa tertentu karena meningkatnya penutur suatu ragam bahasa lain.